Karena di negeri tercinta ini banyak sekali jumlahnya, bahkan ribuan pasal di dalam suatu klausul regulasi antar kementerian atau antar lembaga yang tumpang tindih, sehingga seseorang atau suatu usaha ingin melakukan investasi itu banyak sekali hambatannya. Tapi dalam konteks ini kita tidak mengutamakan orang berusaha atau investasinya, bukan, tapi yang kita pikirkan dari Kemenaker, dampak dari investor masuk tentunya akan ada penyerapan lapangan kerja yang luar biasa. Biarpun di satu sisi dihebohkan kayaknya TKA juga marak, tetap harus ada screeningnya, tetap harus ada regulasi, aturan mengatur level apa, jenjang apa, persyaratannya apa juga sangat ketat. Kita bukan pro pengusaha, bukan, kita harus adil antara pekerja dan pengusaha. Tapi di satu sisi kami Kemenaker harus mempertahankan jangan sampai pengusaha pada kabur ke negara lain karena merasa betek di dalam negeri, akhirnya juga penggunaannya menumpuk. Nah, yang menarik adalah saat ini justru penolakan hadir di tengah-tengah unsur masyarakat. Nah, kira-kira strategi apa nih Kemenaker untuk menyikapi penolakan, bahkan sekarang penundaan di DPR untuk diskusi mengenai Omnibus Law Cipta Kerja? Jadi yang pertama terlebih dahulu terkait dengan penolakan tadi. Memang orang kalau tidak kenal maka sudah alergi dulu, kalau tak belum sayang, familiar, ya? belum tak kenal tak sayang. Itu biasa itu dimanapun berada. Yang kedua, sebetulnya kami kan memikirkan di era saat ini ke depan. Kebetulan mohon maaf, yang menolak itu justru pekerja yang existing. Tapi beliau mohon maaf jangan-jangan juga tidak memikirkan anak cucu mereka yang nanti akan masuk ke dunia kerja. Jadi setiap tahun itu ada akumulasi 9,05 juta orang menganggur. Ini butuh pekerjaan. Nah, kami mohon kepada rekan-rekan yang tergabung dalam serikat pekerja, serikat buruh, tolong juga dipikirkan. Jangan memikirkan saya sudah kerja 8 jam di perusahaan A. Lah, kami punya kiat. Anda pengen tetap bekerja atau bekerja tetap? Kalau tetap bekerja ya kita ikuti paradigma. Saya bekerja tidak harus di perusahaan Kongguan, saya boleh pindah ke semua perusahaan industri lain. Hill, ya, boleh ke Goodyear, boleh ke Dunlop, kemanapun ya. Tapi yang penting dijamin keberlangsungan untuk bekerja. Tapi kalau saya sudah bekerja di Kongguan harus kontrak, menuntut kontrak. Nah, padahal di satu sisi, contohnya perusahaan Boeing di Amerika, dia mengontrak Nortanio untuk membuat baling-balingnya saja. Atau kalau iPhone itu ternyata jadi iPhone tuh ada beberapa perusahaan vendor banyak banget. Dan beberapa penegara malahan. Betul, nah, kalau seandainya karyawan Nortanio minta diangkat tetap, pada Nortanio aja dikontrak cuma 8 tahun oleh Boeing lah, kan nggak mungkin. Maka sekarang karyawan tetap karena kontrak sudah berubah mindset, dan lulusan baru yang 9,05 itu harus kita akomodir. Untuk bisa membuat rasa nyaman terhadap pengusaha untuk melakukan terus investasi ke Indonesia, kira-kira ada strategi khusus nggak? Nah, kalau berbicaranya ke depan, tentunya dengan Undang-Undang Cipta Kerja sudah kajiannya, pekerja tidak dirugikan, pengusaha nyaman. Tapi kan next ini belum. Lah saat ini kebetulan di era COVID, kita melakukan banyak relaksasi. Karena kami pun sedikit pesimis apabila di era new normal perusahaan aktif lagi, tapi belum tentu yang dirumahkan diambil lagi. Betul. Kan katakan di PHK misalnya kayak contohnya Giant di Depok misalnya, katakan 1.000 orang di PHK atau 300 orang di PHK, kan kalau hidup lagi kan ngambilnya bertahap, mungkin ambil dulu nggak mungkin semua langsung ditarik. Nah, lainnya kan nunggu kepastian. Nah, di satu sisi berbicara terkait sama COVID, di PHK sama dirumahkan tuh lebih nyaman di PHK. Kan di PHK ada kepastian dasar hukumnya. Kalau dia tidak puas bisa banding sampai ke pengadilan, tulisan perburuan. Tapi kalau ini karena perusahaannya kondisinya tidak ada tamu hotel, kamu di rumah kan nanti diambil lagi atau tidak, kan jadi malah nggak pasti ya kondisinya. Maka Kemenaker lebih banyak mendampingin para pekerja yang PHK dan rumahkan untuk wirausaha mandiri. Dengan kita kasih pelatihan gratis, kita kasih modal untuk sementara sembari nunggu dipanggil kembali. Ya, sebenarnya seberapa penting dukungan masyarakat terhadap keberhasilan dari Omnibus Law Cipta Kerja ini? Kalau diukur dukungan masyarakat. Iya, seberapa penting dukungan masyarakat dan dampak dari Cipta Kerja ini kan akan berpengaruh kepada perputaran perekonomian. Niat daya beli dan semuanya akan berpengaruh ke sana. Nah, kami berpikir misalnya kalau perusahaannya tidak kerasan terus pada secara bertahap meninggalkan Indonesia,
pengangguran kan juga akan semakin tinggi. numpuk. Contoh kecil yang perusahaan relokasi dari Tangerang, dari Kerawang pindah ke Jawa Tengah karena mengejar UMR yang lebih rendah, itu pun ada pengangguran baru. Karena belum tentu mau dengan perusahaannya pindah ke Kendal, orang Kerawang juga ikut lagi kesana, dan dari kerjaan lain. Nah, ini sangat berpengaruh terhadap ekosistem kehidupan sehari-hari karena menyangkut sektor perekonomian. Nah, dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, dengan pengaturan baru, semuanya pikiran kajian Kemnaker tentunya, si pengusaha akan nyaman, pekerja pun tetap dilindungi. Karena mereka khawatir kan tidak terlindungi, nanti bilang haknya ini itu nggak ada, justru miskomunikasi. Justru semakin terlindungi bareng, gitu ya. Silahkan diskusi bareng. Kalau memang pemerintah khilaf mengingkari pelindungan, kita siap di peta kompli, siap dikasih masukan. Karena sudah kita kaji dengan beberapa tim akademisi, tentunya dengan Cipta Kerja malah melindungi pekerja. Biarpun mereka tetap nggak terima, wah nggak mungkin nih pajak akan menyengsarakan pekerja nih. Jadi harapan pemerintah tentunya Kemnaker di sektor focal point di bidang ketenagakerjaan tentunya sangat-sangat merindukan adanya suatu regulasi seluruh sektor terkait, di dalamnya juga menyangkut ketenagakerjaan, karena juga tentunya kalau ada satu sektor tidak terjait dengan ketenagakerjaan, contohnya kan klaster 1 menyangkut tanah agraria. Sektor 2 menyangkut misalnya investasi. Katakan maunya rekan-rekan sudah Cipta Kerja itu hanya naker saja, maka naker minta dikeluarkan sendiri. Nah, kalau nggak ada investasi masuk, kan mau kerja di mana? Tetap harus semua terjait. Nah, ini kurang disadari dari rekan-rekan. Nah, harapan kami tolong melihat satu objek jangan dari satu dimensi. Artinya bahwa sektor ketenagakerjaan, rekan-rekan pekerja tidak bisa lepas dari investasi. Tapi jangan diartikan pemerintah pro pengusaha, tidak. Karena kalau tanpa pengusaha pun nggak ada pekerjaan. Tapi pemerintah apalagi mereka harus adil, duduk di tengah-tengah antara kepentingan pekerja terakomodir, kepentingan pengusaha terakomodir, biarpun kenyataannya pertentangan. Pengusahanya maunya ke utara, jadi naker malah tercapek-capek karena tarik kanan kiri ya, kecuali kalau agak searah. Betul. Kita harus duduk searah mungkin. Nah, kami berharap agar rekan-rekan yang belum bergabung ke dalam tim yang membuat persandingan untuk masukan dalam rangka membahas di panja DPR nantinya, silahkan menyampaikan aspirasi, bergabung secara kepala dingin, karena kita welcome kok. Kita pemerintah kan jangan dimusuhi itu, kita nggak, betul. Kita semuanya malah saudara. Justru pemerintah tuh sebagai fasilitator ya. Sebagai fasilitator, apa maunya teman-teman, kalau naker kebijakannya salah dikritisi, tapi bukan harus dengan unjuk rasa, keduanya datang kita duduk bareng, sampaikan apa akan terakomodir.